Ka'bah adalah rumah yang pertama dibangun atas nama Allah untuk menyembah Allah dan mentauhidkannya. Dibangun oleh bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menghadapi perang berhala dan penghancuran tempat-tempat peribadatan yang didirikan di atasnya. Ibrahim alaihissalam membangunnya berdasarkan wahyu dan perintah dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah beserta Nabi Ismail seraya berdoa, "Ya Rabb, kami terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Setelah itu Ka'bah mengalami beberapa kali serangan yang mengakibatkan kerapuhan bangunannya. Di antaranya adalah serangan banjir yang menenggelamkan Makkah beberapa tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga menambah kerapuhan bangunannya. Hal ini memaksa orang-orang Quraisy harus membangun Ka'bah kembali demi menjaga kehormatan dan kesucian bangunannya. Penghormatan dan pengagungan Ka'bah merupakan sisa atau peninggalan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih terpelihara di kalangan orang Arab. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ikut serta dalam pembangunan Ka'bah dan pemugarannya. Beliau ikut serta aktif mengusung batu di atas pundaknya. Pada waktu itu Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika Ka'bah dibangun, Nabi SAW dan Abbas pergi mengusung batu. Abbas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Singkirkan kainmu di atas lutut." Nabi Muhammad SAW lalu mengikatnya. Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan kamalut yang timbul akibat perselisihan antar kabilah tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Semua pihak tunduk kepada usulan yang diajukan Nabi Muhammad SAW karena mereka mengenalnya sebagai Al-Amin atau orang yang dipercaya dan mencintainya. Sepanjang masa Ka'bah pernah dibangun 4 kali tanpa diragukan lagi. Akan halnya pembangunan Ka'bah sebelum itu masih diperselisihkan dan diragukan kebenarannya. Pembangunan Ka'bah yang pertama dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dibantu anaknya Ismail alaihissalam atas perintah Allah, sebagaimana telah dinyatakan secara tegas oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Lalu mengutip dari sejarah Mekah karena Al-Azraqi bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan tinggi 7 depa, dalamnya ke bumi 30 depa dan lebarnya 20 depa tanpa atap. Imam As-Sulaini menceritakan bahwa tingginya 9 depa. Lalu pembangunan Ka'bah yang kedua dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam, di mana Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam pembangunannya. Sebagaimana telah kami sebutkan, mereka membangun dengan tinggi 18 depa, dalamnya 6 depa, dan beberapa depa mereka biarkan dihijr atau dihijr Ismail. Menyambut hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah, niscaya aku perintahkan untuk membongkar dan membangun Ka'bah. Kemudian aku memasukkan kepadanya apa yang pernah dikeluarkan darinya. Aku perdalam lagi ke bumi dan aku buat padanya pintu timur dan barat. Lalu aku sempurnakan sesuai asas Ibrahim." Pembangunan Ka'bah yang ketiga yaitu dialami ketika di masa Yazid bin Muawiyah, yang mana Ka'bah mengalami kebakaran ketika tentara-tentaranya penduduk Syam menyerangnya. Para tentara tersebut atas perintah Yazid mengepung Abdullah bin Zubair di Makkah di bawah pimpinan Al-Hasim bin Umair As-Sakuni pada akhir tahun 36.
Mereka melempari Ka'bah dengan menjanik sehingga menimbulkan kerusakan dan kebakaran. Ibnu Zubair lalu menunggu sampai orang-orang datang di musim haji, lalu ia meminta pendapat mereka seraya berkata, "Wahai manusia, berilah pendapat kalian tentang Ka'bah. Aku gempur, hancurkan, kemudian aku bangun lagi atau perbaiki? Yang rusak-rusak saja." Ibnu Abbas lalu berkata, "Menurut saya sebaiknya Anda perbaiki yang rusak-rusak saja dan tidak perlu menggempurnya." Ibnu Zubair berkata, "Seandainya rumah salah seorang kamu terbakar, pasti ia akan memperbaurinya. Apalagi ini rumah Allah. Sungguhnya saya sudah 3 kali istikharah kepada Allah, kemudian bertekad untuk melaksanakan keputusanku. 3 hari berikutnya ia mulai menggempurnya sampai rata dengan tanah." Ibnu Zubair lalu mendirikan beberapa tiang di sekitarnya dan memasang tutup di atasnya. Mereka lalu mulai meninggikan bangunannya. Ia tambahkan 6 depa pada bagian yang pernah dikurangi. Ia tambahkan panjangnya 10 depa dan dibuatnya 2 pintu masuk dan pintu keluar. Ibnu Zubair berani memasukkan tambahan ini berdasarkan hadis Aisyah dari Rasulullah SAW terdahulu. Pembangunan Ka'bah yang keempat dilakukan setelah terbunuhnya Az-Zubair. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Atha bahwa ketika Ibnu Zubair terbunuh, Al-Hajjaj menulis kepada Abdul Malik bin Marwan kabar tentang kematiannya dan bahwa Ibnu Zubair membangun Ka'bah di atas asas yang masih dipermasalahkan oleh para tokoh kepercayaan Makkah. Kemudian Abdul Malik menjawabnya melalui surat, "Kami tidak menerima tindakan Ibnu Zubair. Menyangkut tambahan panjangnya masih dapat ditolerir, tetapi menyangkut tambah Nijar Ismail hendaklah dikembalikan kepada bangunannya semula. Dan tutuplah pintu yang dibuka. Setelah itu digempurlah Ka'bah dan dibangun kembali." Dikatakan bahwa Ar-Rasyid pernah bertekad akan membongkar Ka'bah dan membangun kembali sebagaimana bangunan Ibnu Zubair. Kemudian dicegah oleh Malik bin Anas, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah rumah ini dijadikan permainan oleh para raja sesudahmu. Janganlah setiap dari mereka mengubahnya sesuka hatinya, karena tindakan tersebut akan menghapuskan wibawa rumah ini dari hati manusia." Ar-Rasyid pun lalu membatalkan niatnya. Itulah 4 kali pembangunan Ka'bah yang dapat diyakini kebenarannya. Adapun pembangunannya sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam masih diperselisihkan, diragukan kebenarannya. Apakah Ka'bah sebelum itu sudah dibangun atau belum? Namun dalam beberapa asar dan riwayat bahwa orang yang pertama kali membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah dari hadis Abdullah bin Amr. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah mengutus Jibril kepada keduanya, Adam dan Hawa, bangunlah sebuah rumah untukku." Jibril lalu membuatkan baris kepada mereka berdua. Lalu Nabi Adam pun mulai menggali, sedangkan Hawa mengusung sampai menyentuh air, lalu dipanggil dari bawahnya, "Cukup Adam." Ketika keduanya telah membangunnya, Allah mengilhamkan kepada Adam agar ia tawaf di sekitarnya, dan dikatakan kepadanya, "Kamu manusia pertama dan ini adalah rumah pertama." Setelah itu berlalulah beberapa abad sampai Ibrahim meninggikan dasar-dasar bangunannya.